Kalau di internal Amerika sendiri gimana, Bang? Pecah di internal Amerika Serikat, di tingkat pejabat pecah. Karena perang Iran ini perang yang membuat Amerika nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar maksudnya? Nggak bisa keluar tuh nggak bisa mencari jalan keluar untuk mengklaim kemenangan. Dia akan terjebak terus dalam perang tanpa akhir. Kemarin ada ulasan dari para pengamat, Bang Ferry, katanya Indonesia bertahan 7 bulan. Kemudian Ibu Koni katanya Indonesia bertahan 3 bulan. Yusuf Kala bilang kita bertahan 1 bulan. Apa nih yang menjadi implikasinya? Habis aja lebaran kita ntar nih langsung hidup susah gitu. Iya. Problematikanya kita nggak punya sumber-sumber energi yang lain. Kita kan masih energi fosil kan. Ini efeknya nih, setelah selesai perang ini akan terjadi perlombaan persenjataan nuklir di Timur Tengah. Wah. Ya kita doain guys. Walaupun belum terkonfirmasi ya, media Iran udah nge-publish sih. Mengklaim itu. Udah mengklaim. Ya, tapi kita tunggu aja lah, mudah-mudahan itu adalah hadiah Ramadan kita untuk tahun ini. Ditambah ada ramalan dari The Simpsons bahwa Donald Trump akan meninggal tanggal 14. 2 hari lagi guys, sabar ya. Ya habis gimana? Tapi kalau semuanya selesai di tahun ini, ya hadiah lah. Hadiah. Dan benar tuh pernyataan Syekh Ahmad Yasin tuh. Iya, tahun depan dia hancur. Hancur, benar. Kenapa kita tertawa-tawa dengan kemungkinan meninggalnya orang lain? Karena dia dengan sukarela ngebunuh orang ya kan? Iya. Masa punya hak dari mana seorang pemimpin negara membunuh pemimpin negara lain gitu? Gara-gara urusan politik negara itu, urusannya apa gitu? Boleh dia nyulik pemimpin negara, boleh gitu. Nah kalau sekarang orang pada ingin ke mereka ya nggak salah juga. Iya. Kalau di internal Amerika sendiri gimana, Bang? Pecah gimana? Pecah di internal Amerika Serikat, di tingkat pejabat pecah. Karena perang Iran ini perang yang membuat Amerika nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar maksudnya? Nggak bisa keluar tuh nggak bisa mencari jalan keluar untuk mengklaim kemenangan. Dia akan terjebak terus dalam perang tanpa akhir. Kayak gitu. Jadi ini perang yang diciptakan oleh Amerika yang menjebak Amerika itu sendiri. Gitu. Ini udah terjadi pecah di internal Amerika Serikat. Pertama mereka yang menolak ini dilakukan perang di tingkat Pentagon ini, militer ya, dan pejabat-pejabat Amerika menolak ini melakukan perang kepada Amerika Serikat karena Pentagon sempat bocor loh, dia ngomong tidak ada bukti Iran itu akan menyerang Amerika dengan fasilitas nuklirnya. Ya, tapi kan kemarin ada pernyataan dari Trump kalau dia nyalain semua bawahannya. Iya, padahal kan dia keputusan dia sendiri itu. Nah, kan bawahannya cuma ngasih saran. Iya. Nah, jadi sama yang memprovokasi ini perang terus berlanjut. Ya, kayak Peter Hesketh, ya, kemudian senatornya Republik tuh Lindsey Graham. Ya, Lindsey Graham tuh pendekatannya bahkan ini perang yang kalau menang sangat-sangat menguntungkan Amerika. Kalau dia berhasil menang lawan Iran. Kenapa? Venezuela sudah dia kuasai, Iran sudah dia kuasai, itu membentuk 30% cadangan minyak dunia. Ambisinya emang parah ini. 30% loh. Sepertiga dari minyak dunia dikuasai Amerika. Kalau kemudian Iran ini jatuh ke tangannya Donald Trump. Karena Venezuela udah jatuh bahasanya. Ya, karena apa? The Gil Rodriguez, wapresnya Venezuela, yang sekarang jadi presiden sementara, itu nggak melakukan perlawanan apa-apa sama Trump. Orangnya dia itu. Iya. Jangan-jangan orangnya dia itu kan. Iya. Dan minyak Venezuela sekarang udah dikuasai oleh Amerika Serikat untuk dijual Amerika Serikat kemana aja. Fulus ini. Fulus ini. Kedua keuntungan sekaligus loh. Pertama dia untung secara materi, kedua dia bisa mengunci Cina. Kenapa mengunci Cina? Karena Cina kan yang menguasai pasokan minyak Timur Tengah dan Amerika Latin. Ya, jadi Venezuela dia berhasil memutus jaringan minyaknya Venezuela ke Cina. Iran kalau ini berhasil itu juga akan memukul Cina karena 90% kan minyak Cina itu impor dari Iran. Nah, jadi sekali tonjok dua sasak itu dapat tuh. Berarti sebenarnya ada sisi lain bahwa Amerika juga nyasar Cina sebenarnya. Kalau saya melihat ini geoekonomi, pertarungan geoekonomi, bukan sekedar pertarungan geopolitik. Ini pertarungan geoekonomi, ini memang motifnya ekonomi. Dan Trump itu kan selalu berpikir tentang ketika dia perang, dia kan berpikir apa benefit yang dia dapat secara finansial. Gitu. Berarti bisa jadi kemarin ada beberapa teori yang mengatakan kalau Cina berada di belakang Iran ketika penyerangan, makanya targetnya bisa di-lock. Iya. Peluru-pelurunya juga, misil-misilnya juga canggih gitu. Yang
mereka juga menyuplai balon-balon tank itu tuh. Jadi helikopter dalam bentuk balon, tank dalam bentuk balon yang kemudian disasar sama drone-drone, disangka beneran dan ngabisin uang juga gitu kan. Nah, katanya kapalnya itu yang suplai datanya untuk ditembak kemana gitu, benar nggak sih? Iya, Iran itu memasok pengetahuan intelijen terkait drone kepada Iran. Cina? Kepada Cina. Cina memasok kepada Iran. Okay. Makanya kan serangan Iran sekarang lebih presisi saya lihat. Iya, presisi. Lebih presisi dia untuk menargetkan serangan, dan itu di belakang layar ada peran dari Cina. Oh, gitu. Sisi lain berarti Amerika juga tahu lah kalau ada gitu. Tahu, nggak mungkin nggak tahu Amerika. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka kan bermain di belakang layar. Cina kan pinter nih, dia nggak pernah mengklaim dia memberikan dukungan persenjataan kepada Iran. Ya kan gitu. Dia back channel namanya itu, back channel diplomasi belakang layar. Tapi Cina sekarang memberikan supply alat-alat intelijen kepada Iran untuk melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Ya memang ini nggak sepenuhnya memuaskan Iran, karena Iran pengen yang lebih daripada itu. Persenjataan, pasukan militer, ataupun bahkan serangan dari Cina kepada Amerika Serikat. Cuman Cina ini dilema masalah ini. Kenapa? Karena dia jangan lupa, April nanti Xi Jinping akan bertemu Donald Trump. Sudah terjadwal. Gak mungkin dong dia ketemu dalam kondisi yang panas. Ya kan? Gitu. Kedua, jangan lupa, Cina itu punya investasi di Timur Tengah lebih banyak di Teluk ketimbang di Iran. Di Iran itu investasinya sekitar 14 miliar US dollar, di Teluk 240 miliar. Bayangin. Semua negara Teluk ya. Kalau dijumlahkan sekitar 240 miliar berbanding 14. Ini yang membuat Cina tuh agak dilema. Gua dukung Iran, gua kehilangan teman gua di Teluk. Gua dukung Teluk, gua kehilangan minyak dari Iran. Tapi kayaknya teman yang di Teluk juga udah mulai sadar sih. Iyalah. Waktu aja itu mah. Iya. Kalau kita lihat juga si siapa namanya? Iran ini akan jadi nextnya kalau Cina. Kalau Iran tunduk, next Cina. Iya. Katanya ada ulasan juga yang mengatakan kalau Iran di nuklir, Cina juga kena abunya. Pastilah. Ya, dan sekarang kan udah ada video yang belum terverifikasi ya, tetapi dari media-media ini viral video dugaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat di Quds di Iran. Satu kota tuh dia. Satu kota ya, besar tuh. Yang di video itu terlihat bumbungan awan pekat hitam tinggi dan itu membentuk awan jamur. Kok belum viral? Ya. Di media-media Iran udah mulai viral nih. Di media-media Iran ya, itu udah mulai viral. Itu ada seperti bom jamur. Kalau kita bicara tentang teori nuklir, standar yang bisa disebut bom nuklir itu minimal rata-rata itu jarak dari asapnya ke atas itu 12 kiloton ataupun setara dengan semacam 10 sampai 12 kilometer. Melebihi Gunung Everest. Itu baru yang namanya pakai nuklir. Itu bisa dikatakan salah satu indikasi adanya bom nuklir yang digunakan oleh Amerika Serikat. Kalau kita lihat videonya, memang itu tampaknya itu kayak similar. Ya, saya nggak bisa berani memastikan karena butuh cek forensik ya. Tetapi naga-naganya itu bahasanya itu sangat mirip tuh dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ya. Kalau dulu kayaknya belum nuklir deh, Hiroshima tuh baru bom atom sih. Iya, bom atom. Bom atom ya. Tapi ngeri juga sih sebenarnya kalau sama nuklir beneran di dropping ya gitu ibaratnya. Apalagi kelihatan bahwa Amerika sudah mengerahkan pesawat bombernya B-52 yang ternyata disinyalir lewat Indonesia, guys. Jadi Indonesia jadi transit dulu di sini segala macam. Mungkin ada pangkalan militer atau gimana. Itu rame di TikTok bahwa ternyata pesawat bomber Amerikanya itu mampir dulu di Indonesia. Kita nggak tahu, belum ada klarifikasi keterangan dari pemerintah. Kemhan harusnya ngomong nih. Ya mestinya ngomong. Kementerian Pertahanan. Kenapa yang tahu TikTok gitu? Iya. Tapi kan saya udah pernah mention ya juga di podcast ini kan. Pangkalan terdekat Amerika Serikat dari Indonesia itu di Kagos. Itu pangkalan bersama di Garcia antara Inggris dengan Amerika Serikat yang hanya berjarak 2000 km dari Kepulauan Sumatera. Gitu. Menurut saya itu, dan ini sekarang udah mulai dipakai ya, karena kan beberapa pangkalan dia di Teluk udah mulai dibom, udah mulai hancur kan, habis ya, maka dia pasti membuka celah-celah pangkalan lain yang ada di sekitar kawasan. Nah, salah satunya itu ada di pangkalan Kagos. Jauh juga sih itu 2000 kilo. 2000 km ya, kalau kita dalam konsep peperangan itu nggak jauh-jauh amat. 2000 kilo itu jarak antara Iran dengan Israel.
Iya. Ya kan 2000 kilo. Oh segitu ya. Itu. Wah, kita kelewatan juga nih ya. Dan kita sangat rentan terjebak dalam perang nuklir kalau kayak gitu. Posisi Indonesia nih, sekarang kan non-blok nih. Iya. Tadinya lah, itu non-blok. Ketika gabung BOP kan udah jadi ada warnanya nih. Iya, iya. Tapi kemarin dengar-dengar. Kalau kata Yudi Latif, goblok. Goblok. Maksudnya itu keblok gitu. Keblok. Tapi katanya ada kabar bahwa tanker Pertamina dilepas. Tapi jangan lupa, itu cuma 2 dari 4. Dan kelanjutannya gimana? Kita masih bisa masuk nggak? Oh. Itu kan dilepas. Duanya enggak loh, baru 2 loh. Tanker 2 kan dari ada 4 itu di Pertamina, ada 2 yang dilepas. Kemudian dilepas balik ke Indonesia. Pertanyaannya apakah kita masih bisa mengimpor minyak dari Teluk? Bikin aja, Bang. Dan Iran kan kasih syarat. Mereka akan membiarkan lalu lintas kapal perdagangan Laut Selat Hormuz dengan 2 syarat. Mengusir dubes Israel dan mengusir dubes Amerika Serikat di negara tersebut. Kita nggak punya dubes Israel, tapi kita punya dubes Amerika Serikat, kedutaan besar Amerika Serikat. Kayak Spanyol berarti melakukan itu karena ada urusan ini juga. Kalau Spanyol kan karena penolakan ya terhadap tindakan agresi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran. Satu itu, 2 kemudian menarik diri delegasinya dari Israel kan. Iya. Nah, jadi ini gimana nih Indonesia ke depan? Oke, ini lepas, 4 pun bisa lepas, tapi nextnya gimana? Sedangkan kebutuhan minyak kita 30% sampai 40% itu dari Teluk, minyak dan gas. Sisanya kita ke Afrika. Tetapi kan negara-negara Eropa yang tadi mengandalkan Teluk juga sama dong. Gue juga nyari ke Afrika. Iya. Karena di Teluk gue ditutup. Akhirnya terjadi kompetisi pasokan minyak. Ributan baru ini. Harga lebih tinggi. Parah impact dari Iran ini. Itu. Jadi 30% minyak dunia di Hormuz itu benar-benar harus lewat situ ya, Bang ya? Iya, kita kan ngimpor minyaknya soalnya bukan dari negara, tidak, dan dari negara lain ada, tetapi kan kebanyakan kita dari Teluk. Kita ini gini, Bang Ari ya, kita kebutuhan minyak kita per hari 1,6 juta barrel per hari. Sedangkan produksi kita tuh di Cilacap, Balikpapan, kilang minyak Pertamina hanya 600.000. 600.000 dari kebutuhan 1,6. Berarti ada margin 1 juta. Itu mah bukan margin itu. Bukan margin itu, itu mah udah selisih yang besar itu mah. Selisih yang besar ya kan. Dan ini kan yang dicari 1 juta ini ditutup dari Teluk, dari Afrika, dari negara-negara lain, India. Naik mobil listrik aja deh. Untung dong. Untung ya. Jabat kita untung. Ditambah kemarin ada ulasan dari para pengamat, Bang Ferry. Katanya Indonesia bertahan 7 bulan. 7 bulan. Kemudian Ibu Koni katanya Indonesia bertahan 3 bulan. Yang lebih parah apa? Pak Yusuf Kala bilang kita juga bertahan 1 bulan. Apa nih yang menjadi implikasinya? Habis aja lebaran kita ntar nih langsung hidup susah gitu. Iya, betul. Karena gini Bang, problematikanya kita nggak punya sumber-sumber energi yang lain. Kita kan masih energi fosil kan? Iya. Masih menggunakan minyak, kita bukan energi hijau dan lain sebagainya. Kemudian problematikanya kita nggak punya cadangan. Nggak punya kita? Cadangan pangan misalkan ya, seberapa lama kita? Karena kita terbiasa menafsirkan kita ini kan bukan negara yang dikelilingi konflik ya. Ya. Makanya kan kenapa stok minyak kita cuma 20 hari, kan itu emang udah template-nya begitu. Tapi kalau kita bayangkan dengan negara Timur Tengah, dia punya cadangan pangan stok itu bisa sampai 1 tahun. Karena hidup dalam ketegangan ya. Hidup dalam konflik dan peperangan. Ya. Nah, makanya itu emang sekarang udah banyak permintaan misalkan untuk menekan konsumsi minyak misalkan. Karena 50% minyak kita itu disedot untuk konsumsi BBM, konsumsi transportasi. Pakistan 50% udah WFH sekarang. Ya WFH sudah mulai dijalankan juga di Indonesia kan sebenarnya kan. Pelan-pelan gitu. Walaupun berbarengan juga dengan penggunaan mobil listrik gitu kan. Untuk ngurangin lagi. Tapi masih kurang itu Bang. Masih kurang lah. Kurang banget itu. Gitu. Kalau 1 tanker aja itu bisa buat berapa lama itu yang dilepasin yang ke Indonesia coba? Paling sebentar. Iya. Dikit lagi. Nggak banyak iya. Gitu. Itu guys yang terjadi saat ini ya. Jadi ibaratnya bahwa implikasi dari perang Iran ini ternyata kemana-mana. Nah kalau sekarang posisinya sebenarnya Bang, klasmennya kayak gimana sih bentuknya? Iya. Sekarang posisinya lagi Amerika dan Israel yang lagi menang kendali atau sebaliknya? Iya.
gagalnya Amerika Serikat dan Israel mengubah rezim Iran, wajah Iran hari ini, itu udah bentuk kekalahan. Kok kita bicara tentang perang asimetrik, teori asimetrik dalam militer ya. Karena Khamenei berhasil terbunuh, petingginya berhasil terbunuh, tetapi rezimnya nggak berubah, sistem politiknya nggak berubah, dan itu udah bentuk kekalahan kalau secara militer. Karena target Amerika Serikat ialah membunuh Khomeini dan mengubah langgam wajah politik Iran, dan itu bukan saja tidak berubah, tetapi malah semakin militeristik kan. Iran hari ini dengan terpilih Mujtaba Khomeini. Kemarin tuh ada di alun-alun orang-orang Iran turun di sana, terjadi kontak tembak tuh di atas tuh, Israel sama Iran. Mereka nggak kabur loh. Itu dia. Jadi membuktikan bahwa fitnah yang coba digelontorkan, narasi-narasinya itu nggak kemakan. Iya. Itu malah bahaya buat yang pro Amerika tuh. Iya. Bisa dikejar-kejar dari situ kan. Makanya kan Amerika sekarang membuka opsi untuk intervensi pasukan darat. Karena dia nggak mungkin perang udara terus. Mau sampai kapan? Pasukan darat juga nggak mudah, Bang. Iya, memang nggak mudah. Tetapi kan kalau mau menaklukkan sebuah pemerintahan kan nggak bisa cuman udara doang. Iya, harus turun. Harus turun dia. Ya memang tidak mudah. Tapi dan bahkan bisa bukan tidak bukan menjadi kuburan bagi Amerika. Itu, benar. Ini terjadi di Gaza juga gitu. Dan sejarahnya ketika perang menjadi panjang, Amerika tuh kalah. Vietnam. Dia di Vietnam dia perang bertahun-tahun kalah. Taliban 20 tahun kan, 2 dekade loh, perang panjang itu. Nah, itu juga Amerika Serikat tuh kalah. Dia punya isu dengan endurance berarti ya. Isu sama endurance. Bener. Bahkan bukan hanya pada perang ini nih, perang skala panjang. Dalam kalau kita membahas tentang teori perang dalam perang militer, itu gampang juga membuat bagaimana sebuah negara itu menghentikan perang. Salah satunya ialah berapa banyak stok peluncur rudal mereka. Iran masih punya banyak. Iran masih punya, Amerika ini yang agak problem. Apa udah habis kali buat Gaza ya? Jadi Amerika Serikat itu bukan masalah uang untuk perangnya. Dia masalah kepada stok roketnya, stok misilnya, stok pertahanan udaranya. Kalau uang dia nggak punya. Masalahnya itu nggak bisa. Nggak punya uang nih? Enggak, kalau uang itu dia nggak masalah. Nggak isu ya? Nggak isu. Tapi kan sistem rudal pertahanan udara itu nggak bisa dibikin sehari jadi. Itu butuh waktu kan? Oh iya ya. Gitu. Bikin rudal, misail, Patriot, kemudian sistem rudal yang lainnya itu tidak bisa sehari semalam itu. Itu butuh waktu. Nah, ini yang menjadi isu. Kenapa? Sebagian besar udah dialokasikan ke Ukraina, diinvestasikan. Malah yang kelihatan lebih siap berarti untuk perang ini Iran ya. Iran, ya. Apalagi kemudian Cina nanti tetap memberikan pasokan-pasokan drone itu kepada mereka. Nah, ini kan yang menarik. Akhirnya karena kebutuhan keterbatasan sistem pertahanan udara milik Amerika Serikat, dia nyomot dari Korea Selatan. Siapa? Amerika. Kan dia menaruh sistem pertahanan udara di Korea Selatan agar tidak diserang oleh Korea Utara. Sekarang telanjang tuh Korea Selatan tuh. Bahasanya Kim Jong Un, wah kosong nih, gue tinggal bedil nih. Oh, tapi dia mau aja ngorbanin negara orang sih. Yes, Amerika kan gitu. Donald Trump kan keluar dari konsensus kebijakannya. Karakter politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu keluar dari konsensus PBB, konsensus WTO. Hari ini saya lihat juga Jepang mau ke Amerika katanya. Jepang menurut saya agak hati-hati. Dia bilang katanya jika ini berlanjut kami akan berada pada posisinya Amerika dan Israel. Iya, tapi dia apa siap juga babak belur dihajar nanti sama negara-negara lain. Kalau ikutan berani. Makanya masih agak gampang kan negara-negara Eropa ini kan Australia gampang, Inggris gampang. Australia juga mau ikutan terjun. Mau ikutan terjun. Cuman kan ini pressure begitu kuat di internal Australia. Tapi kayaknya sih ya. Karena nggak ada kepentingan langsung di Iran. Apa kepentingan langsungnya? Lah Amerika ini nggak ada kepentingan. Ya ada kepentingan sih. Tapi maksudnya warga gimana di sana? Warga juga pasti marah juga kan. Ini bukan perang gua tapi pakai duit gue gitu kan jatuhnya. Benar. Ada kemungkinan impeach aja deh. Ada kemungkinan impeach. Ada ya? Ada. Menurut saya kalau di kita tuh apa ya bahasanya, kayak hak angket gitu ya, walaupun ini nggak sama ya. Kemarin kan digulirkan tentang War Power Resolution di Kongres. Karena kan Trump itu memerangi Iran tanpa persetujuan Kongres. Di konsep konstitusi Amerika itu namanya War Power Resolution untuk memutuskan apakah Kongres menyetujui serangan Amerika Serikat atau tidak. Kayak gitu. Tapi Kongres juga kan nggak diminta pertanyaan kan sama dia. Tapi Kongres akhirnya menyetujui. Oh, setujuin. Karena apa? Di Kongres Amerika itu kan dua, ada Senat, ada anggota DPR. Dua-duanya dikuasai oleh Partai Republik, walaupun menangnya tipis.
Gitu. Dan ini kemudian akhirnya kemarin upaya Demokrat untuk menggagalkan serangan Amerika Serikat ke Iran akhirnya kan dijegal oleh Kongres. Kalau kita lihat nih sebenarnya sih mereka juga nggak lagi asik-asik banget juga di negaranya. Iya. Negara juga lagi pusing juga nih kan. Ah, pusing banget Amerika loh. Tapi gini Bang, nih nggak tahu nih teori yang benar atau enggak ya. Saya nonton film Oppenheimer. Oh iya. Yang menciptakan bom atom nih. Bom atom ya. Waktu dia ciptain bom atom untuk Hiroshima Nagasaki, gitu kan. Wah dia nemu nih, wah udah kayak nemuin sesuatu yang hebat nih. Sebelum dijatuhin, itu Jepang udah siap nyerah. Sebenarnya udah siap nyerah, tapi tetap aja dijatuhin. Gak tahu tujuannya biar jadi preman dunia, biar semua negara takut sama dia. Benar. Dan dia bisa naruh peraturan untuk semua dunia nih, biar ditakutin gitu. Iya. Biar dia kemudian dia bikin sistem perbankan, lu harus ngikutin dolar segala macam karena dia yang punya senjatanya gitu. Ya orang kalau punya senjata kan pasti bisa malak yang lain kan. Iya. Karena jadi premannya akhirnya dia jadi kayak polisi dunia kan. Iya. Ketika terjadi bertahun-tahun berjalan akhirnya kan datanya terbuka kalau dia berada di konflik 95 negara itu biang keroknya Amerika. Nah tuh, bahkan kalau nggak sesuai mereka diganti tuh rezim, diganti tuh presidennya. Iya. Kemudian terjadilah itu Oktober Gaza 2023. Hilang pamor kan, nggak menang-menang kan? Nggak menang-menang. Amerika segitu doang. Akhirnya diembat Venezuela. Iya. Biar marwahnya naik lagi. Iya. Dia agar punya victory. Itu victory nih. Tapi ini orang lihatnya ya Venezuela kurang. Ini juga loh skenario Iran ini. Ini kalau Amerika terjebak, dia udah punya skenario victory loh. Dia menghentikan serangan dengan alasan Khamenei udah terbunuh dan fasilitas nuklir udah berarti kita hancurkan. Dia bisa ngeklaim kayak gitu aja. Bisa juga begitu. Tadi saya pikir gini. Ini saya udah kalah nih posisinya nih. Iya. Dia akan cari cara bagaimana terlihat tetap menang. Iya. Karena akan malu deh nih. Itu kan yang dilakukan Israel juga di Gaza kan. Iya, dia butuh emergency exit. Maksudnya ketika kemudian opsinya adalah nuklir, jangan-jangan udah kalah di nuklir sekalian. Exit strategi iya. Jangan-jangan exitnya ke situ lagi. Iya, kan? Gitu. Jadi dia tinggal ngeklaim aja, udah kita hancurkan, sistem pertahanan udah hancurkan. Dan itu yang dilakukan pada Januari 2025 kan. Katanya kan fasilitas nuklir kan udah berhasil kita hancurkan tuh. Kok sekarang narasi itu diulang lagi nyerang fasilitas nuklir, berarti kan nggak hancur dong yang 2025. Benar. Tapi kan ketika kemudian begitu, Iran bikin statement tidak akan berhenti kecuali beberapa syarat gitu kalau nggak salah. Iya, sekarang bahkan kan Iran dia kayak di atas angin ya. Dia menang secara moral. Sampai sekarang dia kan mengatakan yang menentukan barisan perang itu kami, bukan Amerika. Itu kan menurut saya itu cyber yang sangat keras itu. Menunjukkan kalau dia nggak kalah gitu. Menunjukkan bahwa dia bos yang sebenarnya kan kayak gitu. Bos dari pertarungan ini bukan Amerika Serikat kan. Kan dia bilang kami yang menentukan berakhirnya perang kan dia ngomong gitu setelah Donald Trump bilang perang akan segera berakhir. Ya kan direspon sama Iran bahwa yang menentukan akhirnya perang itu kami. Tapi impact-nya akan besar banget Bang kalau Amerika kalah. Beneran. Kan udah gak ada lagi takut-takutnya sama Amerika nih ya segitu doang katanya kalah. Iya. Ini betul. Juara dunia kalau kalah itu marwahnya udah beda. Bener. Buktinya apa yang keluar dari kesepakatan sama Amerika? Iya. Kalau perang ini berhenti dengan keputusan Amerika berhenti, menurut saya ini kemenangan kedua bagi Iran. Ya, kemenangan kedua pertama yang tadi itu dia bisa tetap bertahan walau telah dibombardir. Yang kedua Amerika Serikat sendiri yang memutuskan peperangan padahal ini perang asimetris, perang dengan superpower dengan negara middle power ya kan. Kayak gitu ya. Dan kemudian ini menjadi celah bagi Iran. Ini yang ketiga nih menarik ya. Ini betul-betul untuk membuat senjata nuklir. Gitu. Karena teteh nggak nakutin juga ya. Iya. Dan ini ya jadi bargaining geopolitiknya Iran loh ke depan. Kan gini, Iran itu kan kalau saya yakini memang udah ada skenario untuk membentuk senjata nuklir. Ya. Walaupun sekarang belum ada. Kenapa? Setelah perundingan damai dia dengan Amerika Serikat tiba-tiba dibatalkan Trump 2018, kan udah nggak ada lagi yang mengawasi Iran untuk membuat senjata nuklir. Tadi kan Amerika sama negara-negara Eropa kan, Badan Atom. Ketika 2018 Trump itu menghentikan negosiasi perundingan nuklir itu, kan tidak ada lagi yang mengontrol Iran. Gitu. Siapa? Amerika udah nggak ada. Dan jika ini terjadi, ini semakin menguatkan kan pelajaran ini nanti perang ini itu akan betul-betul menjadi pelajaran bagi Iran. Suatu saat nih gue juga bisa dihabisi lagi serang lagi nih sama
Amerika Serikat, bahkan oleh negara-negara Eropa yang lainnya yang menjadi koalisinya Donald Trump ya. Maka untuk membuat ini antisipasi ini, mitigasi ini dan menjadi bargaining Iran kepada negara-negara Eropa, dia bikin nuklir sekalian. Dia keluar dari perjanjian traktat internasional. Seperti Israel, Pakistan, India kan dia bukan anggota NPT. Bukan negara perjanjian proliferasi nuklir. Iran bisa bergerak ke situ. Kan toh buat apa saya juga masuk? Toh nggak merugikan saya. Iya. Saya udah masuk, saya mau negosiasi, diplomasi, mengundang pengawas ke dalam, toh saya juga diserang. Toh saya juga dihabisi dengan saya keluar dari traktat sekalian. Iya, berarti sama juga kayak bahasa Arab ini yang mengajukan untuk menghentikan kerjasama, percuma juga nih. Gitu. Gua juga ada kerjasama sama lu nggak lindungin juga kan gitu. Dan ini menurut saya, ini efeknya nih setelah selesai perang ini akan terjadi perlombaan persenjataan nuklir di Timur Tengah. Wah. Iya dong, negara Arab juga. Gua mau bergantung ke siapa? Serem sih kalau emang iya sih. Israel punya nuklir 90. Ya. Amerika nggak ngejamin gua. Iran juga ada ancaman. Gua bikin nuklir sekalian. Dan Saudi itu jangan lupa loh, Saudi nggak punya nuklir, tetapi banyak laporan proyek nuklir Pakistan itu didanai oleh Saudi. Pada bermain semua. Pada bermain gitu. Karena nuklir itu bang, harus kita akui, itu menjadi leverage sekarang, menjadi pengaruh, daya tawar. Ya. Dan ini mengkhawatirkan Amerika sebenarnya. Ketika kalau musuh punya nuklir, oke, tapi sekutunya punya nuklir, berarti kan Amerika bisa dinego itu. Sama negara-negara ini. Berarti Amerika tuh nggak terlalu nakutin banget juga gitu kan ternyata. Justru nakutinnya di Iran, di Middle East. Buktinya sih tadi saya lihat videonya Qatar atau apa Emirat yang bilang landasan kami tidak pernah dipakai untuk menyerang Iran gitu dan kami tidak ikut serta. Qatar ya. Kami nggak ikut serta dalam peperangan ini gitu dan kami nggak mau ikut serta juga ketika mungkin ada penyerangan gitu. Jadi udah membersihkan dulu dengan aman nih. Iya. Gitu. Jadi merubah percaturan sih sebenarnya sih. Merubah percaturan. Menurut saya malah akan menjadi dunia akan semakin terpecah itu. Iran, Arab, Amerika, Israel. Dengan catatan GCC Dewan Kerjasama Teluk memutuskan menafsirkan ulang hubungan dia dengan Amerika Serikat. Karena posisi GCC kejepit nih. Kanan Iran, kiri Amerika. GCC apa sih? Dewan Kerjasama Teluk. Oke. Gulf Countries Council. Ada Qatar, ada Saudi, ada Emirat, ada Bahrain, ada Oman, Jordan. Itu negara-negara yang punya minyak. Dia bikin GCC. Negara pecahan dari si Lawrence zaman dulu kan? Iya, ini bisa dibilang intinya dari Oki ini ya ini. Oke. Mereka tegang juga karena mereka tadinya menghamba sama Amerika sih dari awal. Tapi kayaknya hal ini membuat banyak negara Arab yang kepengen mungkin jadi mandiri ya. Iya. Ngelihat bagaimana supremasi Amerika dalam keadaan lagi rontok sih sebenarnya. Dan melihat bagaimana marwah dari Iran ini menunjukkan kalau dia benar-benar yang bagaimana. Arab juga kepengen lagi. Mestinya gua tuh di situ kan gitu kan. Betul. Mestinya gua yang mengatasnamakan ini. Iya. Ada posisi itu gitu. Kepengennya kayak gitu. Iya. Karena yakin sih. Kalau Emirat kita tahu lah ya. Dia memang beda server sih kayaknya tuh. Nah kalau sekarang di posisi ini kira-kira apa yang bisa menghentikan perang? Kalau nggak salah kemarin kan si Iran bilang kalau mau berhenti perang serahkan Netanyahu ke ICC apa namanya Mahkamah Internasional. Iya ICC gitu segala macam keluar dari Palestina gitu kan katanya. Apa benar gitu? Apa gimana tuh? Ya kalau kita lihat kan dari ke polugri dari Iran kan mereka kan pengen bisa dibilang melumpuhkan eksistensi Israel di Timur Tengah. Iya. Dia kan tidak mengakui two state solution, dia tidak mengakui Israel ya kan udah kelihatan arahnya itu pengen menghentikan ya apa yang dilakukan oleh Israel gitu. Itu menjadi salah satu target, bahkan banyak kalangan mengatakan Iran itu punya target membunuh Netanyahu. Untuk salah satu yang menjadi dasar untuk menghentikan perang karena dia udah mengklaim kemenangan. Gitu. Enough gitu. Dan kan gak mungkin juga Iran tuh habis-habisan di awal semua dia diselesaikan gitu. Ya. Walaupun dia mengatakan dia punya endurance itu 10 tahun. Iran itu. Males banget ya dengan 10 tahun dibombin terus. 10 tahun lu Hormuz ditutup gimana coba? Itu kalau bisa terjadi 10 tahun maka nggak usah digituin Israel mati sendiri. Iya. Satu, tempat itu udah nggak seksi lagi. Sekarang aja dari 500.000 orang udah kabur katanya kan.
udah ditinggalin sama yang katanya tanah perjanjian gitu. Ya, ibaratnya katanya tanah perjanjian dari Tuhan, yang kenapa kabur? Nggak percaya sama Tuhannya. Iya. Kalau sampai iya, maka aset ekonomi akan mati pasti kan. Investasi akan selesai. Orang malas ke situ, konflik melulu gitu kan. Mereka sendiri sebenarnya cari gara-gara tuh. Iya. Kalau sampai Netanyahu benar-benar dikabarkan tewas, apakah akan berubah percaturan? Menurut saya akan memberikan pengaruh kepada politik Israel. Karena jangan lupa, Netanyahu itu bukan sekedar perdana menteri, dia legend politik di Israel. Emang pemain. Dia maestro politik, harus diakui itu. Dia nggak bisa disamakan dengan Naftali Bennett, Yair Lapid ya oposisi yang pernah jadi perdana menteri. Levelnya masih jauh. Dan taktiknya itu juga masih jauh gitu. Memang itu tidak akan merubah genosida Israel terhadap Gaza tetap, tetapi menurut saya itu akan memberikan pukulan sangat kuat terhadap papan catur politik yang ada di Israel. Artinya kan selama ini kan masyarakat publik Israel itu juga meminta Netanyahu mundur, kemudian menghentikan peperangan ya, gitu. Dan pasti kan akan membuat beberapa pemimpin yang menggantikan itu kan berpikir ulang, gitu. Tentang konsep mereka menafsirkan Timur Tengah pada hari ini. Itu kan memberikan dampak yang sangat kuat. Berarti otaknya memang dia tuh. Otaknya memang dia. Iya sih ya. Kalau dia selesai, bahkan mungkin dia juga yang ngotakin Trump untuk ngelakuin ini, jangan-jangan dia juga lagi. Iya. Jangan lupa, menarik loh. Bukti terbaru di Amerika Serikat, setelah perang Amerika Serikat dengan Iran ini booming, terjadi penurunan 95% pencarian di Google tentang Epstein. Turun drastis. Jadi kalah pamor sama perang ini. Iya, artinya selamatlah Netanyahu. Kan rencananya sekarang DOJ ini Departemen Kehakimannya Amerika kan merilis data-data terbaru lagi tentang file Epstein. Oh, nggak viral? Ya karena kan sudah tertutup sama isu perang Amerika Serikat dan Iran ini. Tadi kata kunci pencarian di Google tentang Epstein itu turun 95% sejak ada perang ini. Oh, jadi itu beneran itu ada foto-fotonya Bill Clinton sambil ngendong Stephen Hawking pakai baju cewek. Iya. Pakai baju cewek, guys. Udah kayak main boneka-bonekaan kayak cewek beneran asli. Bahkan ada informasi file-filenya Netanyahu yang predator seksual juga belum keluar semua. Tanya, itu saya pikir malah itu alatnya Mossad untuk memaksa Trump. Iya, maksa Trump. Iya. Kalau gue cara bocorin gue gini loh, bubar semua infonya loh. Kalau lo nggak ngelakuin serang Iran gitu, seolah-olah. Iya, itu kan political trap dari Netanyahu untuk memaksa Trump mengikuti langgam maunya dia. Makin ini ya penasaran ya, isinya Epstein Files apa sih yang sampai Donald Trump rela untuk bunuh orang, untuk ngajak perang, ya berarti pasti ya ratusan sampai ribuan orang pasti akan ini. Cuma gara-gara file-file itu, filenya apaan sih, kita jadi penasaran. Pasti parah banget pasti sih. Pasti sangat parah. Sampai ada bisa mengguncang dan bisa mengarah kepada impeachment Trump. Ada influencer luar negeri bilang untuk George Galloway kalau nggak salah ya. George Galloway. Yang dia bilang kalau ada di antara teman-teman ada yang punya datanya, turunkan serang, selamatkan dunia gitu. Kalau dia keluarin sekarang, Trump udah nggak perlu ada sesuatu yang dijaga kan. Benar. Jadi dunia jadi selamat gitu. Cuma ya dianya nggak selamat. Sekarang kan Donald Trump diplesetin menjadi President of Epstein Country. Parah juga. Bukan President of US, tapi President of Epstein Country. Kemarin kan United States of Israel kan. Iya. Bahkan ada yang istilah tuh kan Epic Fury ya, operasi Epic Fury ya, amarah epic gitu ya. Sekarang jadi Epstein Fury. Kemarin Epstein ini guys emang, gara-gara Epstein semua nih ya. Uniknya kemarin itu di antara video-video orang Israel di bunker, ada beberapa keluarga yang ngumpetnya di pohon gorkot. Ada videonya ini parah deh. Tapi memang nggak kena torpedo, orang emang bukan sasaran gitu kan. Tanpa percaya kali mereka tuh. Di kolong jembatan, di balik pohon-pohon itu. Emang dah. Iya, makan karena Netanyahu sendiri juga menarasikan perang ini kan perang akhir zaman di sana. Tapi dalam kondisi kalah kan ini. Iya gitu. Ya artinya dia udah menyiapin orang-orang Israel tuh untuk siap dalam perang besar melawan Timur Tengah. Kelihatan sih sebenarnya arah-arahnya nih ya. Kalau dia ini lagi mau narik semua orang untuk ikutan gitu ya, karena ini akan jadi perang barengan gitu kepengennya. Tapi orang kayaknya udah mulai pinter. Negara-negara udah mulai pinter. Cina bersiasat, Rusia bersiasat. Kalau sampai nuklir dipakai gimana bang? Marah nggak Rusia atau Cina tuh? Kan pasti mereka nggak dampak dong. Bukan marah lagi, mereka bisa ngeluarin nuklirnya juga.
Mereka ada nuklir ya? Banyak. Wah mati semua bang. Rusia 5.000 hulu ledak nuklirnya. Cina juga ribuan. Kalau terdampak kepada mereka ya, menyerang fasilitas mereka, terdampak kepada masyarakat mereka, perang yang jadi nuklir, menurut saya mereka akan menekan tombol on. Parah sih kalau ini akan jadi suatu kiamat juga buat kita gitu, karena pasti kehidupan pasti nggak akan sama lagi. Iya. Kalau mereka tekan tombol, maka semua yang dirasain sekarang ini udah nggak gini lagi. Iya. Perdagangan tuh dari awal semua ntar kalau hancur. Betul. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Iya, guys. semoga sih nggak sampai ke sana dan pasti mereka kan berpikir ulang kalau memang ke sana gitu. Tapi saya ingat pernyataan Putin ketika perang terjadi 2021 5 tahun lalu, ketika mereka mulai diserang oleh Ukraina dan NATO, dan mereka mengatakan kalau Rusia terus terdesak, kalau Rusia terus diserang, maka kami punya hak untuk mengaktifkan nuklir kami. Itu udah dikatakan Putin 5 tahun lalu ya. Jadi kita tunggu aja ya. Yang pasti Uni Eropa nggak bersuara, ya kan? Kalau Uni Eropa udah ikutan main ini berat. Tapi ikutan main juga kayaknya bakalan hadap-hadapan sama Trump kan gitu. Karena lagi nggak harmonis. Kalau di posisi sekarang, Palestina mungkin nggak sesengit itu dulu, ya kan? Iya. Karena sekarang saya dapat laporan itu pasukan IDF yang ada di Gaza itu kelaparan karena nggak ada supply. Iya. Oh, lagi pada sibuk kali ya. Influencernya aja nggak dapat. Nah itu dia, guys. Hasbara ini lagi viral. Para influencer propaganda ditulisnya gitu. Para influencer propaganda dunia lagi menagih janjinya Hasbara untuk kemudian meminta pembayaran campaign mereka mengenai mengagung-agungkan Israel. Dan itu belum dibayar guys. Sampai Ustadz Omar Sulaiman ikutan komen. Bayangkan kamu udah menjual jiwamu sama iblis nggak dibayar gitu kan. Nah makanya ke sampai Indonesia ada yang tantrum gitu. Nah itu arahnya ke situ arahnya ke situ. Itu kemarin tantrum ya. Kemarin tuh ya. Tantrum itu. Tantrum belum cair. Belum cair. Ngomong apa salah gitu. Iya, gitu. Mau belain dari mana lagi? Udah nggak punya dasar gitu kan. Iya, yang penting ngomong hoax aja kan gitu. Iya, yang penting hoax aja. Yang penting hoax aja diomongin, hoax atau ngomongnya kenceng gitu aja kan. Sekelas Profesor apa namanya? Ikrar Nusa Bakti. Beliau. Itu dibilang anjing kan. Iya, dibilang tawan dia gitu. Ukuran ahli politik gimana dia udah ngejalanin duta besar. Iya, duta besar. Dan dia profesor BRIN itu. Nah, itu dia. Ya berarti mungkin ini penggambaran ya cara komunikasi yang dijalankan di negara kita sebagai wakil juru bicara pemerintahnya kayak gitu. Nah, ibaratnya udahlah kita nggak usah tinggi-tinggi lah kuliah aja. Bisa jadi karyawan dari negara tuh. Aduh guys, sekarang kita udah mulai kelihatan agak clear ya. Hawa-hawanya akan selesai perang, tapi bukan dari Iran. Kalau dari obrolan kita nih seolah-olah kayaknya siapa tahu dalam waktu dekat Amerika akan ngajakin berhenti perang karena penduduk Israel udah teriak-teriak nih. Tel Aviv ini kan penduduk yang pengecut kan isinya kan. Iya. Apa di bab kayak gini mah udah kayak kiamat kali buat mereka ya. Tel Aviv udah hancur-hancuran, Amerika minta selesai gitu, kemudian antara minta selesai atau justru malah gegabah pakai nuklir. Tinggal itu ya. Iya. Jadi valid nih posisi Iran lagi di atas. Lagi di atas. Oke. Tapi kematian Netanyahu belum valid. Belum valid. David Barnea belum. David Barnea belum. Kalau udah kita podcast lagi. Benar. Itamar Ben-Gvir masih hidup dia. Masih hidup. Itu video lama gak sih? Hah? Kayaknya di posting di Twitter dia baru kan gitu ya. Berarti ya kayak konotasinya dia berarti masih ada konotasinya. Oke. Berharap sih itu video lama yang dia sengaja buat untuk jaga-jaga gitu kan. Terus siapa lagi satu lagi adanya Netanyahu ya. Sama Smotrich. Bezalel Smotrich juga kan ditarget kan. Gitu. Ya itu 3 kerusakan dunia itulah. Iya orang-orang itu. Orang-orang itu. Ya dan katanya menurut Simpson yang juga anggota Epstein itu bilang 14 Maret kematian dari Trump. 2 hari lagi. Ya 2 hari lagi untuk sabar 10 hari terakhir nih kita siapa tahu hadiah dari iktikaf kita gitu salah satunya itu kemerdekaan Palestina ditambah ini bukti-bukti kalau Netanyahu ini nggak nongol 5 hari 7 hari ini pasti udah jadi pertanyaan. 3 hari aja pertanyaan itu jadi pertanyaan nih. Ada posting terakhir adalah tulisan ya. Iya tulisan. Ada posting video AI lagi.
Hari gini ya. Tapi jelas dia benar-benar lagi takut sekarang ini. Benar-benar lagi, kalau dia masih hidup ya, dia benar-benar lagi under pressure betul. Dan marga Israel juga katanya terbelah ya. Ibaratnya ada juga yang bilang, ini kan lu yang cari gara-gara nih. Iya betul. Kita lagi hidup baik-baik aja, lu cari gara-gara, lu ngancurin semuanya ini. Gimana kita mulai lagi dari awal kan gitu kan. Sampai dia bilang, stop Iran, ya we lose, you win gitu. Udah bilang gitu. Wah guys, ya ini dramanya hampir seperti yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan benar seperti itu. Mudah-mudahan sebentar lagi Bang Pejaro akan duduk di sini ngejelasin bagaimana proses kematian dari Netanyahu. Makasih Bang ya. Oke, sama-sama. Untuk yang mau bukunya gimana? Itu bisa download di situs Nusantara Palestina Center ya, di Litbangnya. Itu nanti bisa di-download gratis. Dan kalau buku lain Bang Pejaro? Ada buku Runtuhnya Mitos Kehebatan. Yang baru banget. Runtuhnya Mitos Kehebatan Tentara Israel bisa beli di Shopee-nya Think Tank Podcast Store. Dan kalau buku itu relevan dengan keadaan sekarang, iya. Ya, karena ternyata hebat-hebat banget kan, udah mulai rontok kan. Nah, jadi semua orang yang bilang halu posisinya gini, udah mulai kebukti guys satu persatu. Kalau emang iya, Syekh Ahmad Yasin sepertinya benar-benar meyakini Qurannya sangat luar biasa. Karena setiap 40 tahun generasi akan berubah dan salah satunya 2027 besok. Kalau emang iya berarti biru putih ini udah nggak ada gitu. Dan para ustadz kita alhamdulillah cukup lega karena banyak yang meyakini itu kemudian akan terjadi. Bismillah ya. Sampai ketemu teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan kita berharap yang terbaik. Semoga kita dapat kabar baik di Ramadan ini ya, kemerdekaan untuk Al-Quds. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.